Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Saudara, kita perhatikan kalimat di atas ya. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ini adalah penggalan dari Markus 15 ayat 28. Alkitab terjemahan baru ya. Saudara, kalau kita lihat ayat lengkapnya sebagai berikut. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Nah, coba perhatikan saudara. Di ayat ini ada tanda kurung ya. Jadi apa artinya tanda kurung? Sebenarnya tanda kurung itu kalimat ini tidak ada pada teks Alkitab bahasa aslinya ya. Jadi nggak ada teks asli kitab yang bunyinya seperti itu. Ini hanya tambahan. Tapi tidak salah ya. Nah, sebenarnya ini hanya menjelaskan ayat sebelumnya. Ini hanya keterangan tambahan saja yang menerangkan di ayat 27. Bunyinya ayat 27 seperti ini. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Ya, kita tahu Tuhan Yesus disalibkan di antara dua penjahat, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke? Ya, ini sebenarnya adalah penggenapan nubuatan Yesaya 53 ayat 9, di mana Yesus pada saat matinya bersama-sama penjahat. Ya, bersama-sama penjahat. Coba kita buka ya. Yesaya 53 ayat 9, mungkin lebih jelas di dalam Alkitab terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah, bunyinya seperti ini. Ia dikuburkan bersama orang jahat, makamnya di tengah-tengah orang kaya, walaupun ia tak pernah melakukan kejahatan dan tak pernah menipu. Nah, kalau di dalam Alkitab NET atau New English Translation berbunyi seperti ini. They intended to bury him with criminals, but he ended up in rich man's tomb, because he had committed no violent deeds, nor had he spoken deceitfully. Ya. Jadi ia terhitung di antara orang durhaka. Apa artinya terhitung? Dia diperhitungkan. Padahal dia tidak melakukan kejahatan, tapi dianggap sebagai orang durhaka. Walaupun tidak pernah melakukan kejahatan. Dia disalibkan di antara dua penjahat. Dia dianggap sebagai penjahat. Kenapa begitu? Ya, kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21 saudara. Bunyinya seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, jelas saudara bahwa dia diperhitungkan sebagai orang berdosa itu karena menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang di sana, kitalah yang disalibkan sebagai penjahat, orang-orang berdosa. Ya, jadi ia terhitung di antara orang-orang durhaka karena menggantikan kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.